Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Sesal. Andai waktu bisa kuulang. Nah, gimana ceritanya? Langsung saja yuk kita masuk ceritanya. Namaku Wildan. 10 tahun lalu adalah masa terkelam dalam hidupku. Bisa dibilang pada saat itu adalah fase tergila dalam perjalanan hidupku, di mana mengantarkanku pada penyesalan yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Kisah ini berawal ketika aku ditolak dan ditentang oleh orang tua pacarku. Karena menurut mereka, aku orang tak punya. Karena mungkin aku seorang pengangguran. Sabtu malam aku janjian bersama Irma, pacarku, di sebuah taman yang tak jauh dari kampung kami. Sewajarnya pemuda-pemudi yang sedang dimabuk asmara di taman tersebut banyak juga yang sekedar ingin menghabiskan malam minggu di taman tersebut. Karena kebetulan saat itu sedang ada pameran di tempat tersebut. Sekitar pukul 9 malam Irma mengajakku untuk pulang karena dia takut jika ayahnya akan marah bila pulang terlalu malam. Singkatnya aku mengantarkan Irma dengan berjalan kaki. Namun belum juga kami sampai, terlihat dari kejauhan ayah Irma bersama kakaknya Irma berada di sebuah warung kopi yang berada di pertigaan jalan kampung kami, dengan muka yang terlihat penuh amarah yang langsung berteriak kepada kami. "Irma, dari mana saja kamu?" teriak ayah Irma. Aku dari taman ya." "Jam berapa ini? Dan kamu Wildan, berani-beraninya kamu bawa anak saya tanpa izin. Apa kamu tidak punya malu dengan keadaan kamu yang seorang pengangguran? Mau jadi apa anakku nanti?" "Maaf pak, saya hanya mengajak Irma jalan-jalan sebentar tadi," jawabku. Maaf. Dengar kau Wildan. Aku peringatkan untuk yang terakhir kalinya. Aku tidak sudi jika anakku harus punya pacar seperti kamu. Derajat keluargamu tidak sebanding dengan keluargaku. Dasar orang miskin. Awas saja, kalau kamu sekali lagi berani mendekati anakku, kau akan terima akibatnya, ucap ayah Irma. Malam itu aku hanya terdiam. Kulihat Irma hanya menangis saat ayahnya memaksanya untuk pulang. Perasaanku saat itu hancur dan sangat malu. Karena malam itu warung kopi sedang ramai. Terlihat beberapa orang dan tetanggaku semuanya seperti ikut mengejekku saat itu. Aku berjalan pulang dengan penuh dendam. Andai saja aku bukan orang tak punya. Dan andai saja aku bukan seorang pengangguran, pasti aku tidak akan merasa terhina seperti ini. Aku berjalan di kegelapan malam sambil melamun. Dan aku seketika terkejut karena tiba-tiba aku dikagetkan oleh sosok hitam besar menghadang jalanku malam itu. Dengan perasaan yang kacau dan hancur, saat itu aku tidak peduli pada sosok hitam yang menghadangku. Yang ada aku dengan perasaan yang kacau dan hancur. Yang ada, aku seperti ada pelampiasan untuk meluapkan kekesalan dan amarahku pada saat itu. "Hai makhluk jelek, kalau kamu tidak pergi, akan kurobek-robek tubuhmu. Kecuali jika kau bisa memberikanku harta yang melimpah, maka aku akan jadi pengikutmu. Jadi kau tinggal pilih, pergi sekarang atau berikan aku harta." Baru saja aku selesai berteriak kepada makhluk tersebut, tiba-tiba makhluk itu menghilang entah kemana. "Dasar makhluk jelek, digertak segitu aja udah kabur," gumamku. Aku pun melanjutkan perjalanan untuk pulang. Aku berjalan tanpa penerangan sama sekali.
Karena saat itu jalan ke kampungku belum ada penerangan jalan. Bahkan rumah-rumah yang memakai listrik pun saat itu jarang sekali. Hanya orang-orang kayalah yang mampu memasang listrik pada saat itu. Aku terus berjalan, menyusuri jalan menuju kampungku. Yang di sisi kiri dan kanannya terdapat pohon bambu yang berjejer. Bahkan ada beberapa pohon bambu yang rimbun sampai menghalangi jalan. Tak lama, aku kembali dikagetkan oleh salah satu makhluk, seperti seekor ular yang keluar dari salah satu pohon bambu. Tapi bukan itu yang membuatku terkejut. Terlihat samar-samar, ular itu seperti tak lazim. Aku hanya bisa terdiam saat itu, dan alangkah kagetnya aku ketika sosok ular itu mendekatiku. Tampak dari perut sampai kepalanya seperti manusia, tapi dari perut sampai bawah menyerupai ular. Saat itu aku sangat amat ketakutan, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa, karena tubuhku sepertinya kaku, tak bisa bergerak. Jangankan kabur, ingin teriak pun aku tak bisa. Setelah makhluk itu sudah ada di hadapanku, makhluk itu pun berkata, "Apa kamu yang sudah berani memarahi anak buahku, wahai anak muda?" Maksud kamu apa?" Tanyaku ketakutan. "Kamu kan yang tadi berkata kepada makhluk hitam besar yang menghadang jalanmu." Iya, terus apa hubungannya denganmu?" "Jelas, makhluk itu ada hubungannya denganku. Dan jika kamu inginkan kekayaan, jadilah pengikutku. Maka aku akan memberikanmu semua yang kamu inginkan." "Dengan cara seperti apa? Sudah, jangan menggangguku, pergi sana." "Apa, kau tidak mempercayaiku, anak muda? Jika sekarang aku memberikanmu sejumlah uang, apa kamu akan percaya dan jadi pengikutku? Ayo, tunjukkan padaku jika kamu bisa membuktikannya. Dan jika kamu bisa memberikanku kekayaan, maka aku akan menjadi pengikut setiamu." Saat itu, aku seakan tak percaya. Ketika makhluk itu menggetarkan tubuhnya, dan alangkah terkejutnya aku saat sisik makhluk ular itu berjatuhan, dan seketika berubah menjadi selembar uang pecahan 100.000 yang sangat banyak. "Ambillah anak muda, dan berjanjilah kepadaku, jika setiap malam Jumat Kliwon kamu harus mempersembahkanku seorang gadis perawan, maka akan kuberikan harta yang sangat melimpah. Tapi, jika kamu tidak menepati janjimu, maka nyawamu, keluargamu yang akan jadi penggantinya." Baik, aku berjanji, dan aku akan mempersembahkan apa yang kau minta." Ucapku yang saat itu sangat kegirangan, karena seumur hidupku belum pernah melihat uang yang sebegitu banyak yang sekarang berada di hadapanku. Dan saat itu aku berpikir, jika aku mempunyai harta, maka aku bisa mendekati, bahkan bisa mendapatkan pacarku, Irma. Setelah melakukan suatu perjanjian di antara kami, makhluk itu pun langsung menghilang. Sementara aku yang sangat amat bahagia saat itu bergegas untuk pulang, sembari membawa uang yang makhluk itu berikan. Sesampainya di rumah, aku langsung bergegas masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Uang kertas pecahan 100.000 yang aku bungkus oleh jaket langsung aku keluarkan di atas kasur saat itu. Hatiku sangat gembira, tak kalah setelah ku hitung ada sekitar 50 jutaan. Wah, bisa beli motor baru nih, gumamku dalam hati. Sedang asik-asiknya menghitung, tiba-tiba pintu kamarku ada yang mengetuk. Dan ternyata itu ibuku. "Dan, kamu udah makan, nak?" tanya ibuku. "Belum, Bu. Sebentar lagi Wildan makan kok." "Ya sudah, Ibu tunggu ya. Sekalian Ibu mau bicara." "Siap, Bu," jawabku kembali. Aku langsung membereskan uang tersebut.
dan menyembunyikannya ke dalam lemari yang aku tutup dengan baju. Aku bergegas keluar kamar dan menghampiri ibuku yang sudah menunggu di ruang TV. "Ada apa, Bu? Katanya tadi ibu mau ada yang dibicarakan." "Iya, Nak. Sini duduk." "Gini, Nak. Tadi Pak Hardi, ayahnya Irma datang ke sini sama anak buahnya. Terus dia ngomong apa, Bu?" "Pak Hardi marah sama ibu karena tadi kamu bawa Irma keluar tanpa seizin beliau. Saran ibu, sudahlah Nak, lupakan Nak Irma. Ibu juga tahu kalian saling suka, tapi kita harus lihat siapa kita, Nak. Neng Irma orang terpandang, sementara kita. Ibu nggak mau kalau kamu terus-terusan dihina oleh Pak Hardi. Ibu sakit hati, Nak," ujar ibuku saat itu, sampai meneteskan air matanya. Aku hanya bisa terdiam menatap ibuku, yang sepertinya sangat tersakiti oleh kata-kata dari Pak Hardi. Dalam hati aku berkata, "Awas kamu Hardi, sebentar lagi aku akan tunjukkan siapa diriku. Dan kamu harus membayar sakit hati ibuku." "Sabar ya, Bu. Sebentar lagi semua orang tidak akan lagi berani menghina kita. Aku akan tunjukkan kepada mereka jika keluarga kita tidak sehina yang mereka kira." Aku langsung memeluk ibuku dan kami pun makan malam bersama malam itu. Setelah selesai makan, tak lama aku pamit untuk tidur kepada ibu. Aku pun langsung kembali bergegas masuk ke kamar dan kembali memastikan apakah uang tadi masih ada atau hilang. Aku mengecek lemariku dan ternyata uang itu masih ada di tempatnya. Kurebahkan tubuhku di atas kasur. Tak lama aku pun tertidur. Entah aku bermimpi, tapi itu terasa seperti nyata. Malam itu aku melihat seorang wanita cantik berada di dalam kamarku dan duduk di ujung ranjang tempat tidur. Perlahan wanita itu mendekatiku dan entah siapa yang memulai. Kami pun melakukan hubungan layaknya suami istri. Dan ketika pagi hari aku terkejut karena di atas kasurku terdapat sejumlah uang yang sangat banyak dan beberapa sisik ular. Sejenak aku melamun, apakah semalam aku melakukan hubungan dengan seekor ular? Entahlah, yang pasti saat itu aku tak peduli, karena di hadapanku tersaji uang yang sangat banyak. Aku beranjak dari tempat tidurku dan mencari sapu untuk membersihkan sisik ular yang bertebaran di atas kasur. Tapi ketika aku kembali ke kamar, sisik itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya setumpuk uang. Dan tanpa pikir panjang, aku pun langsung membereskan uang tersebut. Aku bergegas keluar kamar dan mencari ibuku yang ternyata sedang berada di dapur. Setelah aku hampiri beliau, aku pun berbicara kepada ibuku sambil menyodorkan segepok uang padanya. "Bu, ini Wildan ada sedikit rezeki. Tolong ibu bayarkan semua hutang-hutang bekas almarhum bapak ya. Dan sisanya silakan ibu pakai untuk beli apa saja yang ibu mau," ucapku. Melihat aku menyodorkan setumpuk uang, ibuku terkejut dan beliau pun menanyakan dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu. "Uang dari mana ini, Nak? Bukan hasil mencuri atau hasil kejahatan kan, Nak? Seumur hidup ibu, baru melihat uang sebanyak ini. Jelaskan sama ibu, dari mana kamu bisa dapat uang sebanyak ini, Nak?" tanya ibuku keheranan. "Bu, aku tidak mencuri ataupun hasil dari kejahatan. Kemarin aku membantu teman yang ada di kampung sebelah menjual tanahnya yang sangat luas. Dan uang ini adalah komisi dari hasil penjualan tanah tersebut," ucapku meyakinkan ibuku, padahal dalam hati aku bergumam. "Maafin Wildan, Bu, terpaksa Wildan harus bohong sama ibu." Dan setelah dijelaskan, akhirnya ibu pun mempercayainya dan menerima uang tersebut.
Singkat cerita, hari itu aku mengantar ibuku mengunjungi rumah beberapa warga untuk melunasi semua hutang-hutang bekas almarhum bapakku. Setelah kupastikan tidak ada yang terlewat, aku langsung mengajak ibuku ke kota untuk membeli beberapa barang dan perlengkapan untuk ibuku membuka warung di rumah. Saat itu, aku melihat raut muka ibu sangat senang. Meski dalam hatiku aku terus berkata, "Maafin aku, Bu, jika aku harus membahagiakan ibu dengan cara seperti ini." Singkat cerita, aku dan ibu sudah sampai di rumah dan langsung menurunkan barang-barang yang kami beli tadi. Melihat beberapa tetangga menanyakan dengan nada sedikit mencibir, "Aduh, Mas Wildan dan Bu Jenab, habis borong ya? Ngomong-ngomong, maaf ya Mas, uang dari mana tuh? Nggak mungkin dong, misalkan Mas Wildan kerja pun bisa punya uang sebanyak itu," ujar salah satu tetangga samping rumah kami. "Saya kebetulan dapat rezeki, Bu, dari hasil jual tanah rekan saya," jawabku. "Yakin dari jual tanah? Maaf loh Mas, bukannya nggak percaya, tapi zaman sekarang mana ada sih orang mau ngasih komisi segitu gedenya." Melihat aku yang sedikit mulai emosi karena pertanyaan tetanggaku tersebut, ibu mencoba menenangkanku dan menyuruhku untuk tidak mendengarkan ucapan tetanggaku seraya menyuruhku masuk ke dalam rumah. "Maaf ya Bu, kami memang orang tak punya, tapi rezeki orang siapa yang tahu kan ya?" ujar ibuku kepada tetanggaku dengan tersenyum. Sementara aku di dalam rumah masih tidak terima dengan hinaannya. "Awas kau, aku bikin keluargamu hancur," ucapku dalam hati. Singkat cerita, malam pun tiba. Aku berencana untuk menemui Irma di rumahnya. Setelah meminta izin kepada ibuku, dan awalnya beliau tidak mengizinkan, karena beliau tidak mau jika nanti aku dihina lagi oleh ayahnya. Tapi setelah aku menjelaskan, akhirnya ibu mengizinkanku. Sekitar pukul 8 malam, aku bergegas ke rumah Irma. Karena jarak rumahku dan Irma agak jauh, malam itu aku diantar oleh ojek temanku. Tak lama sekitar 15 menit, aku pun sampai di depan gerbang rumah Irma. Setelah membayar ongkos ojek, aku langsung membunyikan bel yang ada di samping gerbang. 5 menit kemudian keluarlah Irma dari dalam rumahnya dan langsung berlari menghampiriku. "Wildan, kamu sama siapa kesini?" "Aku sendirian, Ir. Aku kangen kamu." "Iya, Dan, aku juga kangen kamu. Tapi aku nggak bisa apa-apa. Sekarang jangankan bisa ketemu kamu. Aku keluar warung depan aja, anak buah ayah selalu mengikutiku dari belakang." "Kamu yang sabar ya sayang. Aku pasti akan buktikan kepada ayahmu jika aku layak untuk menjadi suamimu." Sedang asik-asiknya kami mengobrol dari dalam rumah, tiba-tiba Pak Hardi berteriak, "Dasar orang tidak tahu malu! Hai Wildan, sedang apa kau di rumahku? Berani-beraninya kamu datang ke sini, dasar gembel! Pergi sana, sebelum aku menyuruh anak buahku untuk mengusir kamu. Dan kamu Irma, cepat masuk! Jangan deket-deket dengan orang miskin seperti dia," ujar Pak Hardi. "Maaf Pak, aku tidak akan pergi sebelum Bapak mengizinkanku bersama Irma." Mendengar ucapanku, Pak Hardi semakin murka. Lalu dia menyuruh kedua anak buahnya untuk mengusirku. Dan dengan kasarnya, kedua anak buah Pak Hardi berusaha menyeretku menjauhi rumah Irma. Sedangkan Pak Hardi memaksa Irma untuk masuk ke dalam rumah. "Lepaskan aku! Kamu digaji berapa sama Pak Hardi sampai berani menyeretku seperti ini?" ucapku kepada mereka. "Jangan banyak bicara kau bocah. Cepat pergi dari sini sebelum kami bertindak lebih kasar lagi. Dan jangan tanyakan kami dibayar berapa, karena kamu tidak akan mampu untuk membayar kami," ucap salah satu dari mereka. "Saya tanya sekali lagi, dibayar berapa kalian? Jawab saya," ucapku sambil melepaskan pegangan mereka. Dan sambil ku keluarkan sekepok uang yang langsung aku lemparkan ke arah muka mereka. Seketika mereka pun diam, terpaku,
dan langsung bersujud meminta maaf kepadaku. Saat itu aku sangat puas karena melihat mereka yang selama ini patuh kepada Pak Hardi ini bersujud di hadapanku. Aku langsung menyuruh mereka berdiri dan menyuruh mereka mengambil uang yang aku keluarkan tadi. Terjadi kesepakatan malam itu antara aku dan anak buah Pak Hardi, di mana mereka akan membantuku untuk bisa lebih dekat dengan pacarku, Irma. Esok harinya aku mulai merencanakan sesuatu bersama anak buah Pak Hardi, ayah Irma, di mana Irma berpura-pura akan pergi ke kota untuk menemui temannya, yang tentu saja akan dikawal oleh anak buah ayahnya. Singkat cerita, aku menunggu Irma di terminal. Tak lama, tampak Irma dan anak buah ayahnya datang. Dan kami pun langsung pergi menuju kota siang itu. Sekitar 3 jam perjalanan kami sampai di kota. Aku langsung memberi sejumlah uang kepada anak buah ayah Irma, dengan maksud agar mereka tidak mengikuti kami. Setelah sepakat, kita akan bertemu lagi di terminal sekitar pukul 5 sore nanti. Aku pun bergegas mengajak Irma untuk jalan-jalan dan berbelanja sepuasnya hari itu. Awalnya Irma menanyakan perihal uang yang aku dapatkan, dan terpaksa aku pun berbohong dan berkata kepada Irma jika uang yang aku dapatkan adalah komisi hasil jual tanah temanku. Saat itu Irma mempercayainya karena aku juga berkata padanya jika kedepannya aku akan menjadi makelar tanah. Hari itu aku lewati dengan penuh kebahagiaan, karena setelah sekian lama, aku baru bisa mengajak Irma jalan-jalan, dan bisa berduaan selama seharian penuh. Singkatnya, sore hari sekitar pukul 3, kami kembali bertemu di terminal dan memutuskan untuk pulang. Sebelum maghrib, kami sudah sampai di kampungku. Dengan berat hati, aku harus berpisah lagi dengan Irma. Ketika sampai di rumah, ibu menanyakan dari mana saja seharian ini. Dan aku pun menceritakan jika aku baru saja jalan-jalan bersama Irma. Awalnya ibu kaget. Menurut beliau, kok bisa aku dan Irma main seharian? Sementara menurut ibu, jangankan main seharian, sekedar main ke rumah tetangga pun, Irma selalu diikuti oleh anak buah Pak Hardi. Akhirnya aku pun menjelaskan perihal kenapa aku bisa main seharian bersama Irma. Dan setelah aku menjelaskan, ibu hanya mengingatkanku untuk selalu berhati-hati. Karena Pak Hardi bisa melakukan apa saja jika dia mengetahui ini semua. Setelah aku meyakinkan ibu, aku pun langsung menuju WC dan langsung mandi. Malam harinya, seperti biasa, aku makan malam bersama ibu. Setelah selesai, kami biasa ngobrol. Dan aku menanyakan perihal warung, apa banyak yang belanja. Dan ibu pun menjelaskan jika warung kami sekarang mulai rame, karena para tetangga sudah mengetahui jika ibuku membuka warung. Sekitar pukul 9 malam, ibuku pamit untuk tidur, sementara aku masih di ruang TV. Dan sekitar pukul 12 malam, aku pun masuk ke kamar. Dan alangkah terkejutnya aku ketika aku lihat di atas ranjang kasurku terlihat sosok wanita bertubuh ular yang langsung menyeretku masuk oleh ekornya. Sosok itu pun berkata, "Aku akan menagih janjimu untuk memberikan tumbal gadis perawan. Dan jika esok malam hari tumbal itu tidak ada, maka ibumu yang akan aku ambil." Ucap sosok tersebut sambil tertawa, kemudian menghilang. Saat itu aku hanya bisa terdiam dan berpikir sangat keras. Gadis mana yang akan aku tumbalkan? Sementara aku sendiri belum sempat mencari. Lama aku berpikir, dan kemudian pikiranku langsung tertuju kepada tetanggaku yang tempo hari menghina dan mencibirku ketika aku dan ibu pulang dari pasar. Malam itu aku tidak bisa tidur karena memikirkan cara untuk aku bisa mendekati Risma, tetanggaku.
agar dia dan keluarganya tidak curiga terhadapku. Sekitar pukul 2 malam akhirnya aku paksakan untuk tidur. Dan akhirnya aku pun bisa tertidur juga. Pagi pun tiba, sekitar pukul 8 aku dibangunkan ibuku. Karena beliau menyuruhku untuk ke pasar membeli stok barang yang sudah hampir menipis. Aku langsung bergegas mandi. Setelah semuanya selesai, aku langsung berangkat ke pasar pagi itu. Kira-kira 30 menit aku pun sampai di pasar. Seperti pepatah mengatakan, pucuk dicinta ulang pun tiba. Entah ini kebetulan atau apa. Dari kejauhan aku melihat Risma sedang memilih buah-buahan. Setelah aku perhatikan sejenak, tampaknya dia sendirian, karena tidak ada ibunya ataupun adiknya. Aku langsung bergegas mendekatinya. "Hai Riz, lagi apa kamu?" Tanyaku sambil menepuk pundaknya. Dan kaget. Aku kirain siapa. Ini ibu nyuruh aku beli buah-buahan. Soalnya mau jenguk saudara di kota lagi sakit katanya. "Emang berangkatnya kapan? Terus kamu juga ikut ke sana dong?" Tanyaku memastikan. "Enggak ah, males. Lagian jauh. Mendingan diam di rumah aja enak. Nggak bakalan capek-capean. Iya nggak?" jawab Risma. Wah, kesempatan nih. Aku jadi bisa leluasa melancarkan aksiku tanpa ada halangan. Ku mampu dalam hati. "Hai, kok malah ngelamun sih? Kamu sendiri ngapain pagi-pagi ke pasar? Tumben banget, biasanya aja nggak pernah." Tanya Risma mengagetkanku. Ini, ibu nyuruh belanja buat warung, soalnya stok udah menipis." "Wah, hebat ya, warung ibu kamu makin rame aja." Iya Riz. Ntar malam kamu ada acara nggak?" Tanya aku. "Maksudnya ada acara? Emang ada apa?" "Enggak, tadinya kalau ntar malam nggak ada acara, aku mau ajak kamu ke pasar malam. Ya, makan bakso, kayak apa kek? Tenang, aku traktir lah." "Ah, tumben banget ngajak jalan. Kenapa nggak ngajak pacar kamu, si Irma?" "Udahlah, kamu mau apa enggak? Bete nih. Kamu tahu sendiri kan, boro-boro ngajak jalan. Pengen ketemu aja susahnya minta ampun." Iya, Pawel. Mau janjian di mana kita?" Yes, berhasil nih. Gumamku. "Gimana kalau di pertigaan kampung aja? Jam 7 aku tunggu di sana ya. Tapi kamu harus sendiri, jangan ajak anak-anak yang lain. Males aku kalau banyakan." "Ya sudah, jam 7 ya. Awas kalau kamunya nggak ada," ucap Risma. "Siap, bos." Setelah obrolan itu Risma pamit, karena dia harus cepat-cepat pulang. Karena orang tuanya sudah menunggu dan akan pergi ke kota pagi itu. Sementara aku lanjut berbelanja kebutuhan warung ibuku. Singkat cerita, aku pun sudah kembali ke rumah dan langsung membereskan barang-barang yang sudah aku beli tadi. Sekitar pukul 2 siang, ibuku pamit untuk ke rumah saudaraku yang tidak jauh dari kampung kami untuk membayar hutang yang pernah dia pinjam dulu. Saat aku sedang menjaga warung, terdengar suara yang sedikit kencang dari arah kamarku. Aku pun langsung mengeceknya dan ternyata makhluk wanita berbadan ular sudah ada di atas ranjangku. Lalu berkata, "Apa kamu sudah menyiapkan tumbal untukku?" Ucap makhluk itu. Sudah, tapi aku bingung bagaimana cara memberikan padamu." "Aku akan memberikanmu sejumlah uang yang khusus untuk dipergunakan jika akan memberikanku tumbal. Dimana jika korban tersebut menerima, bahkan sampai memakan uang tersebut, malam harinya aku akan mendatangi rumah orang itu, dan aku akan menghisap darahnya hingga kering. Apa kamu paham?" Iya, aku paham," jawabku. Meski dalam hati ada rasa ngeri dan ragu, tapi demi bisa kaya raya, aku akan melakukan berbagai macam cara. Tak lama makhluk itu pun kembali menghilang. Tampak setumpuk uang di atas kasur yang khusus dipergunakan untuk mencari tumbal.
Segera aku masukkan ke dalam lemari, dan aku kembali menjaga warung sampai sore hari. Sekitar pukul 5 ibuku pun pulang. Aku langsung bersiap-siap mandi, dan memikirkan kembali cara yang tepat untuk nanti malam. Singkatnya, setelah maghrib, aku berpamitan kepada ibu. Saat itu aku beralasan akan main ke rumah teman, karena ada bisnis jual beli tanah lagi, dan ibuku pun percaya. Aku berjalan menuju jalan pertigaan kampung tempat di mana aku dan Risma janjian. Setelah sampai di pertigaan, aku pura-pura melewati jalan pertigaan tersebut, karena ada satu warga yang tampak di warung tersebut, dan beberapa teman dan tetanggaku sedang nongkrong. Untungnya saat aku lewat tidak ada yang mengenali, karena aku memakai topi. Aku terus berjalan sampai perbatasan kampung. Tak lama terlihat Risma, terlihat berjalan mendekatiku. Dan kami pun langsung menuju pasar malam atau pameran. Malam itu aku memberi kesenangan kepada Risma dengan cara apa yang dia mau aku belikan. Bahkan aku membelikannya HP baru, karena pada saat itu kebetulan ada salah satu merek HP yang sedang promosi. Karena selama ini aku pun belum pernah memiliki HP, maka aku pun membeli dua. Satu untukku dan satu untuk Risma. Malam itu aku pastikan Risma mendapatkan kebahagiaan yang belum pernah dia dapatkan sebelum aku menjadikannya tumbal malam ini. Riz, maafin aku ya. Andai saja keluargamu tidak pernah menghina aku, dan ibuku pasti tak akan aku lakukan ini. Gumamku dalam hati. Aku menanyakan kepada Risma kapan orang tuanya akan pulang, dan Risma pun menjawab, jika ayah dan ibunya akan menginap di kota. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.